Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul berkomitmen untuk mengatasi permasalahan sampah. Dengan ditetapkannya Jakstrada Pengelolaan Sampah nomor 51 tahun 2018 dengan target pengurangan sampah 30% dan penanganan sampah 70% di tahun 2025. Perlu kerja keras dan juga kerja cerdas. Mari kita kelola sampah mulai dari sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Gunung Kidul terkenal dengan wisatanya yang terkemuka, seperti pantai, gunung-gunung, atau air terjunnya. Namun, di Gunung Kidul, kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah masih rendah. Terbukti dari hasil studi EHRA menunjukkan, 85% masyarakat di pedesaan menangani sampah yang dihasilkan dengan cara dibakar. Bertambahnya jumlah penduduk berbanding lurus dengan jumlah sampah. Rata-rata, lebih dari 400 ton setiap hari sampah yang dihasilkan oleh warga Gunung Kidul. Lebih dari 60% timbunan sampah di Gunung Kidul berasal dari pemukiman, sisanya berasal dari pasar, pertokoan atau restoran, jalan raya, serta fasilitas umum. Sebagian besar timbunan sampah di Kabupaten Gunung Kidul tidak dipilah. Dan, tahukah kamu kemana timbunan sampah itu pergi? Sampah tersebut ditumpuk dan diangkut ke tempat pemrosesan akhir sampah Wukir Sari Baleharjo yang jaraknya kurang lebih 3 km dari pusat kota Kabupaten Gunung Kidul. Seperti halnya gelas yang diisi terus-menerus, pastinya akan tumpah juga. TPA Wukir Sari pun juga ada batasnya. Bila pemrosesan akhir sampah dengan cara ditimbun, maka diprediksi TPA Wukir Sari yang luasnya 4 hektar itu akan penuh pada tahun 2021. Lalu, apa yang akan terjadi? Kasus yang terjadi di TPA Piungan Kabupaten Bantul bisa terjadi di TPA kita. Namun, sebagian besar dari kita hanya bisa mengeluh dan saling menyalahkan. Lalu, apa solusinya? Apa yang bisa kita lakukan untuk Kabupaten Gunung Kidul? Ubah pola pikir. Mengeluh tidak akan pernah mengubah masalah, karena sampah kita adalah tanggung jawab kita. Pilah sampah berdasarkan jenis organik dan anorganik, karena bila sudah tercampur akan sulit dipisahkan. Lebih baik lagi jika kita memanfaatkan sampah dengan cara mengolahnya, yaitu dengan cara reduce, reuse, and recycle. Mengelola sampah organik untuk dijadikan kompos, dan mengelola sampah anorganik dengan cara menabung di bank sampah. Pertama, berikut cara membuat kompos. Siapkan alat dan bahan berupa komposter atau sejenisnya, skop kecil, ember, aktivator, lurit atau sabit. Untuk bahannya, segala macam sampah organik seperti sisa makanan dan sisa sayuran. Langkah-langkah pembuatan kompos. 1. Siapkan cairan berupa aktivator. 2. Cacah semua sampah kurang lebih 2 cm. 3. Celup semua cacahan sampah. 4. Siapkan komposter dialasi kardus atau sampah kering. 5. Masukkan sampah yang sudah dicelup ke dalam komposter sampai penuh. Kemudian yang keenam, setelah penuh, tutup komposter. 7. Setiap 5 hari sekali, dilakukan pengadukan. 8. Bila terlalu basah, ditambah sersah kering. Dan bila terlalu kering, ditambah cairan hingga menjadi lembab. Kemudian yang ke-9, dalam kondisi 3-4 minggu, kompos sudah jadi. Kedua, berikut mekanisme menabung di bank sampah. 1. Sampah dipilah di rumah tangga. 2. Penyerahan sampah ke bank sampah. 3. Penimbunan sampah. 4. Hasil penimbangan sampah dicatat ke dalam buku tabungan. 5. Penyimpanan sampah ke gudang. Dan ke-6, penjualan sampah ke pengepul. Apabila Anda mau menjadi anggota bank sampah atau membentuk bank sampah baru, dapat menghubungi nomor di bawah ini.